Hai semuanya, ada satu momen dalam hidup ketika semuanya terasa terlalu bising, terlalu cepat, dan terlalu melelahkan. Pikiran berlari kemana-mana, hati dipenuhi kekhawatiran, dan tanpa sadar, kita mulai merasa hidup ini seperti sesuatu yang harus dilawan setiap hari. Kalian mungkin pernah ada di titik itu, di mana hal-hal kecil terasa besar, dan hal-hal besar terasa menakutkan. Disitulah muncul sebuah pertanyaan sederhana tapi mengganggu. Apakah cara kita menjalani hidup selama ini memang sudah benar, atau justru kita yang tanpa sadar memperumitnya? Pertanyaan ini bukan untuk membuat kita semakin gelisah, tapi justru untuk membuka kemungkinan bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih terkendali meskipun dunia di luar tetap kacau. Disinilah stoikisme masuk. Bukan sebagai teori yang rumit, tapi sebagai cara pandang yang sederhana, namun dalam, yang perlahan bisa mengubah cara kita melihat hidup, masalah, bahkan diri kita sendiri. Stoikisme mengajarkan sesuatu yang terdengar sepele, tapi dampaknya besar. Tidak semua hal layak untuk dipikirkan terlalu dalam. Kita sering menghabiskan energi untuk hal-hal yang sebenarnya di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, masa lalu yang tidak bisa diubah, atau masa depan yang belum tentu terjadi. Tanpa sadar, kita hidup dalam kecemasan yang kita ciptakan sendiri. Padahal, kalau ditarik garisnya, hidup ini sebenarnya hanya tentang dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Masalahnya, kita sering mencampur keduanya. Kita marah ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita kecewa ketika orang lain tidak bertindak sesuai harapan, dan kita stres ketika hasil tidak sesuai usaha. Padahal semua itu sebagian besar berada di luar kendali kita. Ketika kita mulai memahami batas kendali ini, ada semacam kelegaan yang muncul. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita berhenti melawan hal yang memang tidak bisa kita ubah. Kita mulai mengalihkan fokus ke hal-hal yang benar-benar bisa kita lakukan. Seperti sikap kita, pilihan kita, dan cara kita merespons keadaan. Ini bukan berarti kita jadi pasrah atau menyerah, tapi justru kita menjadi lebih efektif. Kita tidak lagi membuang energi untuk marah pada hujan, tapi memilih membawa payung. Kita tidak lagi sibuk memikirkan apa kata orang, tapi fokus pada apa yang benar menurut kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa terlihat dari hal-hal kecil. Misalnya ketika seseorang mengkritik kita, biasanya reaksi pertama adalah defensif atau sakit hati. Kita merasa diserang, merasa tidak dihargai. Tapi stoikisme mengajak kita melihatnya dengan cara berbeda. Kritik itu adalah sesuatu yang datang dari luar, dan kita tidak punya kendali atas apa yang orang lain katakan. Yang kita punya kendali adalah bagaimana kita menanggapinya. Apakah kita mau langsung tersinggung, atau kita mau melihat apakah ada kebenaran di dalamnya? Kalau ada, kita belajar. Kalau tidak ada, kita lepaskan. Sederhana, tapi tidak mudah, karena ego kita sering ingin membuktikan bahwa kita benar, bukan ingin menjadi lebih baik. Stoikisme juga mengajarkan bahwa emosi bukanlah musuh, tapi sesuatu yang perlu dipahami. Kita tidak bisa mengontrol munculnya emosi, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakukan setelah emosi itu muncul. Misalnya, marah adalah reaksi yang manusiawi, tapi apa yang kita lakukan setelah marah itu yang menentukan. Apakah kita melampiaskan ke orang lain, atau kita menahan diri dan mencoba memahami sumbernya? Banyak konflik terjadi bukan karena masalahnya besar, tapi karena reaksi kita yang berlebihan. Kita membesar-besarkan sesuatu yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Ada satu konsep penting dalam stoikisme yang sering diabaikan. Hidup ini tidak selalu harus terasa menyenangkan. Kita hidup di zaman yang membuat kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah tujuan utama. Dan kalau kita tidak bahagia, berarti ada yang salah. Padahal, stoikisme melihat hidup dengan cara yang lebih realistis. Hidup itu kadang menyenangkan, kadang tidak. Kadang mudah, kadang sulit, dan itu normal. Masalah muncul ketika kita menolak bagian hidup yang tidak nyaman. Kita ingin semuanya berjalan sesuai keinginan, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita menerima bahwa hidup memang tidak selalu nyaman, kita jadi lebih siap menghadapi kesulitan. Kita tidak lagi kaget ketika sesuatu berjalan buruk, karena kita sudah mengantisipasinya.
Ini bukan pesimis, tapi bentuk kesiapan mental. Kita tidak berharap buruk, tapi kita siap kalau itu terjadi. Dengan begitu, kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah panik, kita tidak mudah kehilangan arah hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk lebih sadar terhadap waktu. Kita sering hidup seolah-olah waktu tidak terbatas. Kita menunda, kita menunggu, kita berpikir bahwa nanti masih ada kesempatan. Padahal, waktu terus berjalan, dan kita tidak tahu kapan semuanya akan berhenti. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita lebih menghargai hidup. Kita mulai bertanya, apakah cara kita menghabiskan waktu selama ini benar-benar bermakna? Apakah kita hidup sesuai nilai yang kita yakini, atau hanya mengikuti arus? Ketika kita mulai melihat hidup dari sudut pandang ini, banyak hal berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting, tiba-tiba terasa sepele. Hal-hal yang dulu diabaikan, justru terasa berharga. Kita mulai lebih menghargai momen kecil, seperti berbicara dengan orang terdekat, menikmati waktu sendiri, atau melakukan sesuatu yang kita sukai. Kita tidak lagi terlalu terobsesi dengan pencapaian besar, tapi lebih fokus pada bagaimana kita menjalani prosesnya. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli. Justru sebaliknya, ini tentang menjadi lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menjalani hidup. Kita tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, tapi mulai mengendalikan diri kita sendiri. Dan dari situlah perubahan besar terjadi, bukan karena dunia berubah, tapi karena cara kita melihat dunia. Ketika cara pandang mulai berubah, perlahan cara hidup pun ikut berubah. Hal-hal yang dulu sering membuat kita stres, sekarang tidak lagi terasa seberat itu. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kita tidak lagi memberinya kekuatan sebesar dulu. Salah satu pelajaran penting dalam stoikisme adalah tentang bagaimana kita memberi makna pada sesuatu. Kita sering berpikir bahwa suatu kejadianlah yang membuat kita merasa buruk. Padahal sebenarnya bukan kejadian itu yang menjadi masalah, melainkan interpretasi kita terhadapnya. Misalnya, ketika rencana tidak berjalan sesuai harapan, kita bisa melihatnya sebagai kegagalan atau sebagai bagian dari proses belajar. Dua cara pandang ini akan menghasilkan perasaan yang berbeda. Kalau kita melihatnya sebagai kegagalan, kita akan merasa kecewa dan mungkin menyerah. Tapi kalau kita melihatnya sebagai pembelajaran, kita akan lebih tenang dan mencoba lagi. Padahal kejadian yang terjadi sama, hanya cara kita memaknainya yang berbeda. Inilah kekuatan pikiran yang sering tidak kita sadari. Kita memiliki kemampuan untuk memilih bagaimana kita melihat sesuatu. Tapi seringkali kita menyerahkannya pada kebiasaan lama. Kita terbiasa berpikir negatif, terbiasa menyalahkan keadaan, terbiasa merasa menjadi korban. Stoikisme mengajak kita keluar dari pola itu. Kita diajak untuk mengambil tanggung jawab atas pikiran kita sendiri. Tanggung jawab ini bukan berarti menyalahkan diri sendiri, tapi justru membebaskan diri dari ketergantungan pada hal luar. Kita tidak lagi menunggu keadaan menjadi baik untuk merasa baik. Kita belajar untuk tetap tenang bahkan ketika keadaan tidak ideal. Ini adalah bentuk kekuatan mental yang tidak bisa dibeli, tapi bisa dilatih. Salah satu cara melatihnya adalah dengan membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Ketika sesuatu terjadi, jangan langsung merespons. Beri jarak antara kejadian dan reaksi. Dalam jarak itulah kita punya kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau bereaksi secara impulsif atau kita mau merespons dengan sadar? Kebanyakan orang hidup dalam mode reaktif, di mana mereka langsung merespons tanpa berpikir. Akibatnya, mereka sering menyesal setelahnya. Dengan melatih jeda ini, kita mulai mengambil kembali kendali atas diri kita. Kita tidak lagi menjadi budak emosi. Kita mulai menjadi pengamat atas apa yang kita rasakan. Ini bukan berarti kita menekan emosi, tapi kita tidak membiarkan emosi menguasai kita. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya menerima kenyataan apa adanya. Kita sering hidup dalam penolakan. Kita tidak menerima keadaan yang tidak sesuai harapan. Kita ingin orang lain berubah. Kita ingin masa lalu berbeda.
Kita ingin hidup berjalan sesuai keinginan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dan semakin kita menolak, semakin kita menderita. Menerima bukan berarti menyerah. Menerima adalah langkah awal untuk bertindak dengan bijak. Ketika kita menerima bahwa sesuatu memang terjadi, kita bisa mulai berpikir jernih tentang apa yang harus dilakukan. Tapi selama kita masih menolak, kita hanya akan terjebak dalam emosi negatif. Contohnya ketika kehilangan sesuatu atau seseorang. Rasa sedih itu wajar, tapi ketika kita terus menolak kenyataan, kita memperpanjang penderitaan itu. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk tidak merasa sedih, tapi mengajarkan kita untuk tidak tenggelam di dalamnya. Kita boleh merasa, tapi kita juga harus bergerak. Ada juga pelajaran tentang kesederhanaan. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk memiliki lebih banyak, menjadi lebih banyak, dan terlihat lebih baik. Tanpa sadar, kita terjebak dalam perlombaan yang tidak ada akhirnya. Kita merasa tidak cukup, selalu kurang, selalu ingin lebih. Padahal semakin kita mengejar, semakin kita merasa kosong. Stoikisme mengajak kita kembali ke hal-hal sederhana. Kita diajak untuk menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar. Kadang justru datang dari hal kecil yang sering kita abaikan. Dengan menyederhanakan hidup, kita mengurangi beban yang tidak perlu. Kita tidak lagi mengejar validasi, tapi mulai menghargai apa yang sudah ada. Ketika kita mulai hidup dengan cara ini, ada ketenangan yang muncul. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan atau miliki. Kita punya standar sendiri, nilai sendiri, dan arah sendiri. Dan itu membuat hidup terasa lebih ringan. Perubahan cara hidup ini juga berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Kita menjadi lebih sabar, lebih memahami, dan tidak mudah tersinggung. Kita mulai menyadari bahwa setiap orang punya cara berpikir dan latar belakang yang berbeda. Tidak semua orang akan melihat dunia seperti kita, dan itu tidak masalah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita memperlakukan mereka. Kita bisa memilih untuk tetap tenang ketika orang lain bersikap buruk. Kita bisa memilih untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Ini bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Ketika kita berhenti bereaksi berlebihan terhadap orang lain, hubungan kita menjadi lebih sehat. Kita tidak lagi mudah konflik hanya karena perbedaan kecil. Kita lebih fokus pada apa yang penting, bukan pada ego. Selain itu, stoikisme juga membantu kita menghadapi kegagalan dengan cara yang lebih sehat. Kita tidak lagi melihat kegagalan sebagai akhir, tapi sebagai bagian dari perjalanan. Kita memahami bahwa tidak semua usaha akan berhasil, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dan terus melangkah. Dengan cara pandang ini, kita menjadi lebih berani mencoba. Kita tidak lagi takut gagal, karena kita tahu bahwa kegagalan bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Ini membuat kita berkembang lebih cepat, karena kita tidak terjebak dalam ketakutan. Stoikisme juga mengajarkan pentingnya hidup sesuai nilai. Kita sering hidup berdasarkan ekspektasi orang lain. Kita melakukan sesuatu bukan karena kita ingin, tapi karena kita merasa harus. Akibatnya, kita kehilangan arah. Kita tidak tahu apa yang benar-benar penting bagi kita. Dengan stoikisme, kita diajak untuk kembali pada diri sendiri. Kita mulai bertanya, apa yang benar-benar penting? Apa yang ingin kita capai? Nilai apa yang ingin kita pegang? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu kita menemukan arah hidup yang lebih jelas. Ketika kita hidup sesuai nilai, kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah terpengaruh oleh tekanan luar. Kita punya kompas sendiri yang membimbing kita. Dan itu membuat hidup terasa lebih bermakna. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang teori yang harus dihafal, tapi tentang praktik yang harus dijalani. Ini bukan sesuatu yang bisa langsung mengubah hidup dalam semalam, tapi sesuatu yang perlu dilatih setiap hari. Setiap kali kita menghadapi situasi sulit, kita punya kesempatan untuk menerapkannya. Perubahan ini mungkin tidak terlihat besar di awal, tapi seiring waktu, dampaknya akan terasa.
Kita menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan lebih kuat secara mental. Kita tidak lagi mudah terguncang oleh hal kecil. Kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran yang berlebihan. Yang menarik, ketika kita berubah, cara kita melihat dunia juga berubah. Dunia yang dulu terasa menekan, sekarang terasa lebih bisa dihadapi. Masalah yang dulu terasa besar, sekarang terasa lebih ringan. Ini bukan karena dunia berubah, tapi karena kita yang berubah. Dan mungkin disitulah pelajaran paling penting dari stoikisme. Hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tapi cara kita menjalaninya selalu ada di tangan kita. Ketika kita semakin dalam memahami cara berpikir stoikisme, kita mulai melihat satu hal yang selama ini sering luput. Sebagian besar penderitaan kita bukan berasal dari kenyataan, tapi dari cerita yang kita bangun di dalam kepala. Kita tidak hanya mengalami kejadian, tapi kita menambahkan narasi di atasnya. Kita tidak hanya gagal, tapi kita berkata dalam hati bahwa kita tidak cukup baik. Kita tidak hanya ditolak, tapi kita menyimpulkan bahwa kita tidak berharga. Padahal, kejadian dan makna adalah dua hal yang berbeda, dan kita sering mencampurnya tanpa sadar. Stoikisme mengajak kita untuk memisahkan keduanya. Ketika sesuatu terjadi, kita diajak untuk melihatnya apa adanya, tanpa langsung menambahkan label atau kesimpulan yang berlebihan. Ini bukan hal yang mudah, karena otak kita terbiasa membuat cerita dengan sangat cepat. Tapi justru disitulah latihan itu terjadi. Kita belajar memperlambat pikiran, mengamati, dan tidak langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul. Bayangkan, ketika kita melakukan kesalahan di depan orang lain, reaksi otomatis biasanya adalah malu, cemas, dan pikiran seperti semua orang pasti menilai buruk. Tapi jika kita berhenti sejenak, kita bisa bertanya, apakah benar semua orang memperhatikan? Apakah benar mereka akan terus mengingatnya? Atau ini hanya asumsi kita saja? Dengan pertanyaan sederhana seperti itu, kita mulai melihat bahwa banyak pikiran kita sebenarnya tidak akurat. Semakin sering kita melakukan ini, semakin kita sadar bahwa pikiran tidak selalu bisa dipercaya. Dan ketika kita tidak lagi langsung percaya pada pikiran, kita menjadi lebih bebas. Kita tidak lagi dikendalikan oleh kekhawatiran yang belum tentu nyata. Kita tidak lagi terjebak dalam skenario buruk yang belum tentu terjadi. Stoikisme juga mengajarkan tentang pentingnya latihan mental, bukan hanya ketika masalah datang, tapi justru sebelum itu terjadi. Kita sering baru belajar mengendalikan diri ketika sudah berada dalam tekanan, padahal saat itu jauh lebih sulit. Maka dari itu, stoikisme mendorong kita untuk melatih pikiran kita dalam kondisi tenang, agar ketika badai datang, kita sudah siap. Salah satu bentuk latihan ini adalah membayangkan kemungkinan terburuk, bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membiasakan diri. Ketika kita membayangkan bahwa sesuatu bisa berjalan tidak sesuai harapan, kita menjadi lebih siap secara mental. Kita tidak lagi terlalu kaget, tidak terlalu panik, dan bisa berpikir lebih jernih. Ini sering disalahpahami sebagai pesimisme, padahal sebenarnya ini adalah bentuk kesiapan. Kita tidak berharap buruk, tapi kita juga tidak hidup dalam ilusi bahwa semuanya akan selalu baik-baik saja. Dengan cara ini, kita menjadi lebih stabil secara emosional. Selain itu, stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu melekat pada hasil. Kita hidup di dunia yang sangat berorientasi pada hasil. Kita menilai diri kita dari pencapaian, dari angka, dari pengakuan. Akibatnya ketika hasil tidak sesuai harapan, kita merasa gagal secara keseluruhan. Padahal kita tidak selalu punya kendali atas hasil. Yang kita punya kendali adalah usaha. Ketika kita fokus pada usaha, kita tidak lagi terlalu terbebani oleh hasil. Kita melakukan yang terbaik dan menerima apapun yang terjadi setelahnya. Ini membuat kita lebih tenang dalam menjalani proses. Dan menariknya, ketika kita tidak terlalu terobsesi dengan hasil, justru kita bisa bekerja lebih baik. Kita tidak lagi tertekan, tidak lagi takut gagal, dan bisa lebih fokus pada apa yang kita lakukan saat ini. Pelajaran ini sederhana tapi sangat kuat, karena pada akhirnya, hidup bukan tentang mengontrol hasil, tapi tentang menjalani proses dengan sebaik mungkin.
Seiring waktu, kita juga mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu kita anggap penting sebenarnya tidak terlalu penting. Kita terlalu sering menghabiskan energi untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Kita khawatir tentang penilaian orang, tentang citra diri, tentang hal-hal yang sebenarnya tidak punya dampak jangka panjang. Stoikisme membantu kita untuk menyaring mana yang benar-benar penting dan mana yang tidak. Kita mulai bertanya, apakah ini akan berarti dalam beberapa tahun ke depan? Apakah ini layak menguras energi kita? Pertanyaan seperti ini membantu kita untuk tidak mudah terseret dalam hal-hal yang tidak perlu. Kita juga mulai lebih selektif dalam memilih apa yang kita masukkan ke dalam pikiran. Di era sekarang, kita dibombardir oleh informasi setiap hari. Media sosial, berita, opini orang lain, semuanya masuk tanpa henti. Tanpa sadar, ini mempengaruhi cara kita berpikir dan merasa. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjaga pikiran seperti kita menjaga tubuh. Tidak semua yang tersedia harus kita konsumsi. Kita perlu memilih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan. Karena semua itu akan membentuk cara kita melihat dunia. Ketika kita mulai lebih sadar dalam memilih, kita menjadi lebih tenang. Kita tidak lagi mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh emosi yang tidak perlu. Kita punya kendali atas apa yang kita izinkan masuk ke dalam diri. Selain itu, Stoikisme juga mengajarkan kita untuk menerima ketidaksempurnaan, baik dalam diri sendiri maupun orang lain. Kita sering menuntut terlalu tinggi, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kita ingin semuanya berjalan sempurna, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Ketika kita menerima bahwa tidak ada yang sempurna, kita menjadi lebih realistis. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Kita tidak lagi terlalu kecewa ketika orang lain tidak memenuhi ekspektasi. Ini membuat hubungan kita dengan diri sendiri dan orang lain menjadi lebih sehat. Kita juga mulai melihat bahwa hidup ini bukan tentang menghindari masalah, tapi tentang bagaimana kita menghadapinya. Masalah akan selalu ada dalam bentuk yang berbeda-beda. Tapi yang menentukan kualitas hidup kita bukan jumlah masalah, tapi bagaimana kita meresponsnya. Dengan cara pandang Stoikisme, kita tidak lagi melihat masalah sebagai sesuatu yang harus dihindari, tapi sebagai sesuatu yang bisa membentuk kita. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk belajar. Setiap tantangan menjadi latihan untuk menjadi lebih kuat. Dan perlahan, kita mulai melihat hidup ini bukan sebagai sesuatu yang harus ditaklukkan, tapi sebagai sesuatu yang harus dijalani dengan kesadaran. Ada satu perubahan halus tapi sangat penting yang terjadi ketika kita benar-benar mempraktekkan Stoikisme. Kita berhenti mencari kebahagiaan di luar dan mulai membangunnya dari dalam. Selama ini kita sering berpikir bahwa kebahagiaan datang dari hal-hal eksternal, dari pencapaian, dari pengakuan, dari hubungan, atau dari kondisi tertentu. Tapi semua itu tidak stabil, bisa datang, bisa pergi. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak kita kontrol, kita akan selalu berada dalam ketidakpastian. Kita akan merasa baik ketika semuanya berjalan sesuai keinginan dan merasa buruk ketika tidak. Hidup kita naik turun mengikuti keadaan. Stoikisme menawarkan pendekatan yang berbeda. Kebahagiaan bukan sesuatu yang kita kejar di luar, tapi sesuatu yang kita bangun dari dalam, melalui cara kita berpikir dan bersikap. Ini bukan berarti kita tidak peduli dengan dunia luar, tapi kita tidak lagi bergantung sepenuhnya padanya. Kita mulai menemukan ketenangan dalam hal-hal sederhana, seperti melakukan sesuatu dengan penuh kesadaran, menyelesaikan tugas dengan baik, atau menjalani hari tanpa terlalu banyak drama. Kebahagiaan menjadi sesuatu yang lebih stabil, karena tidak tergantung pada kondisi. Selain itu, Stoikisme juga membantu kita untuk berdamai dengan masa lalu. Banyak dari kita yang masih membawa beban dari hal-hal yang sudah terjadi, penyesalan, kesalahan, atau pengalaman buruk yang terus kita pikirkan. Padahal masa lalu tidak bisa diubah. Ketika kita terus memikirkan masa lalu, kita hanya memperpanjang penderitaan. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari hidup,
tanpa harus terus terikat padanya. Kita belajar dari apa yang terjadi, tapi kita tidak tinggal di sana. Ini memberikan kita kebebasan. Kita tidak lagi terjebak dalam apa yang sudah lewat. Kita bisa fokus pada apa yang ada sekarang, dan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Kita juga menjadi lebih sadar bahwa hidup ini terbatas, bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk membuat kita lebih menghargainya. Ketika kita sadar bahwa waktu tidak akan kembali, kita menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakannya. Kita tidak lagi menunda hal-hal yang penting. Kita tidak lagi menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berarti. Kita mulai hidup dengan lebih sadar, lebih hadir, dan lebih bermakna. Pada akhirnya, semua pelajaran ini mengarah pada satu hal sederhana namun mendalam. Hidup tidak harus selalu mudah untuk bisa dijalani dengan baik. Kita tidak perlu menunggu semuanya sempurna untuk merasa cukup. Kita tidak perlu mengontrol semua hal untuk merasa tenang. Stoikisme bukan tentang menghilangkan emosi, tapi tentang memahami dan mengelolanya. Bukan tentang menjadi dingin, tapi tentang menjadi stabil. Bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang tetap tenang di dalamnya. Ketika kita benar-benar memahami ini, kita mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Kita tidak lagi terlalu khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi. Kita tidak lagi terlalu terikat pada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Kita tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kita menjadi lebih fleksibel, lebih kuat, dan lebih tenang. Kita bisa menghadapi kesulitan tanpa kehilangan arah. Kita bisa menghadapi kegagalan tanpa kehilangan harga diri. Kita bisa menghadapi ketidakpastian tanpa kehilangan ketenangan. Dan mungkin perubahan terbesar bukan pada apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi pada bagaimana kita menjalaninya. Kita tidak lagi hidup dalam reaksi, tapi dalam kesadaran. Kita tidak lagi terbawa arus, tapi mulai mengarahkan diri sendiri. Pada titik ini, hidup tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dilawan, tapi sesuatu yang bisa dijalani dengan penuh kesadaran dan ketenangan. Kita tidak lagi mencari cara untuk menghindari masalah, tapi belajar untuk berdiri tegak di tengahnya. Dan disitulah letak kekuatan sebenarnya, bukan pada dunia yang menjadi lebih mudah, tapi pada diri kita yang menjadi lebih siap.